namanya kebiasaan buruk itu pasti akan menimbulkan dampak tidak baik kan pada giginya. Ada dua macam sebetulnya Mbak, yang nampak dan yang tidak nampak. Proses terjadinya tongue sucking yang berkelanjutan bertahun-tahun dan dengan tekanan cukup padat, dia akan merubah bentuk rahangnya. Jadi posisi jempol ini ada di langit-langit atau di kepala sendiri. Ketika dia menekan, nah bagian anak itu kan rahangnya masih lunak. Ketika dia menekan bertahun-tahun, maka bentuk rahangnya akan mengecil. Mengikuti itu tadi ya. Sobat Leader, sekarang ini saya lagi ada di Rumah Sakit Mayor Medical Center Surabaya, lagi ada di Poli Gigi dan bersama dengan Dokter Santi. Beberapa waktu yang lalu kita udah sempat apa sih yang biasanya sering terjadi pada gigi gitu ya dok ya? Ya, Kemudian bahaya nggak sih kalau memakan behel itu karena semakin kesini nih smart leaders kalau kita perhatiin itu kayaknya semakin banyak kan sudah mulai pada pakai behel. Mungkin ikutan yang sudah gede-gede buat gaya-gayaan aja atau seperti apa gitu. Nah dok, kali ini kita ngomongin mungkin yang lebih apa ya, lebih dalam lagi kali ya dok ya. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua itu kan kita tidak terlalu mengetahui apa sih kebiasaan-kebiasaan dari sang anak kita ini yang akhirnya ternyata bisa berdampak pada entah itu tumbuhnya gigi itu nanti seperti apa atau mungkin ada dampak-dampak yang lain itu gimana? ya. Halo Mbak Ivana. Halo. Kita ketemu lagi nih Yes. sekarang. Kita Kali ini situasinya berbeda nih dok ya. Kemarin kita ngobrolnya di studio. bekerja. Sekarang ini benar-benar nih. Ini kalau misalnya ada masalah atau ada keluhan dengan gigi, paling tidak beginilah situasi penanganannya Seperti gitu itu ya. situasi. Aha. Ya pada prinsipnya ini ruang praktek dokter gigi itu ya seperti ini situasinya. Saya memang kerja sebagai dokter gigi anak, Mbak, dan semuanya saya menghandle dengan meraih hatinya. Intinya begitu. Susah nggak ada meraih hatinya dok? Ya susah-susah gampang. Kombinasi antara jadi dokter gigi sama guru TK. Yes. Harus ada kombinasi itu ya. Iya, jadi memang harus ada touch-nya di sini. Yes. Nah, dari cerita itu tadi, Mbak, saya tuh sering kedatangan yang istilahnya curhat karena dia komplain tentang penampilan anaknya. Dia bilang bahwa dok anak saya ini sudah rajin gosok gigi, enggak makan permen, enggak minum coklat, terus memang tidak rajin ke dokter gigi, tidak pernah mengeluh sakit. Tapi kenapa ya kok bentuk gigi anakku itu seperti ini? Nah, seperti ini tuh yang seperti apa? Nah, baru ini benar. Ini mungkin lebih enak saya tunjukkan dari model gigi. Jadi saya menjumpai gigi anak yang ketika dia sudah menggigit notok, tapi gigi depannya tidak mengatur. Tidak mengatur. Jadi akhirnya efek penampilan sangat terganggu. Nah, dia tidak sadar bahwa ternyata sekian tahun anak ini memiliki kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk itu? Nah, ini saya mau jelasin lebih lanjut. Kebiasaan buruk ternyata berpengaruh pada bentuk gigi. Bentuk gigi bisa, nanti ada lagi ceritanya yang bisa menyebabkan karies atau gigi berlubang juga bisa. Saya akan jelaskan satu-satu. Boleh, silakan Kak. Ya, jadi namanya kebiasaan buruk itu pasti akan menimbulkan dampak tidak baik kan pada giginya. Ada dua macam sebetulnya Mbak, yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau yang nampak itu misal tongue sucking atau posisi jari seperti ini. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ya, di kamera gitu. Oke, boleh. Ini adalah tongue sucking. Jadi proses terjadinya tongue sucking yang berkelanjutan bertahun-tahun dan dengan tekanan cukup padat, dia akan merubah bentuk rahangnya. Jadi posisi jempol ini ada di langit-langit atau di kepala sendiri. Ketika dia menekan, nah bagian anak itu kan rahangnya masih lunak. Ketika dia menekan bertahun-tahun, maka bentuk rahangnya akan mengecil. Mengikuti itu tadi ya. Ini akhirnya membuat giginya jadi
maju Maju. seperti ini. Nah, ini yang nampak. Kemudian yang dikeluhkan sama ibu tadi, dia merasa tidak punya apa-apa, anaknya nggak ada kelainan apa. Kok giginya juga terbuka begini? Tidak maju, tapi terbuka. Jadi dia sudah sedikit, tapi depannya Sudah tidak maksimal menyatu. giginya, Iya, tapi tidak ketemu atas bawah. enggak dong. Anak ini punya kebiasaan bernama tongue thrusting. Tongue itu lidah, thrusting itu menjulurkan lidah ketika dia menelan. Jadi kalau kita mengamati pada diri kita sendiri, ketika kita menelan, coba diperhatiin deh, kita harus praktek deh ya Mbak ya. Pada saat kita menelan, posisi lidah kita ada di langit-langit atas atau di sini. Itu yang normal. Nah, pada kasus tertentu, dia menelan, tapi posisi lidahnya menjulur dari depan. Ini satu. Oke. Mungkin bisa. Nggak perlu. Oke. Jadi pada saat kita menjulur menelan, akhirnya gigi depannya itu tergolong terus menerus depan dan bagian bawah sama bagian atas. Akhirnya dia melebar. Gigi atas lebih masuk ke dalam, gitu. Yang bawah juga begitu lebih ke depan. Sehingga ketika dia menggigit setelah sekian tahun, akhirnya gigi depan sama gigi bawah sama atas tidak bisa. Nggak bisa menyatu. Nah, orang tuanya tidak menyadari itu, karena kan tangkrasil itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Iya. Itu malah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang seringkali anak kecil lakukan, cuma orang tua kurang bisa mengetahui yang bagian situ, gitu ya dong. Jadi tiba-tiba udah kejadian aja gitu loh, kok giginya jadi begini ya. Tapi seandainya sekarang ini kan kita yakini kalau orang tua makin di sini makin pintar, makin cerdas, apalagi mungkin setelah nonton tayangan kita ini, oh ternyata pemicunya seperti itu. Akhirnya mulai lebih perhatian lagi pada sang anak. Kemudian ketika mengetahui ada kebiasaan itu, bisa direm nggak sih guys? Kalau diketahui pasti bisa direm. Bisa ya. Kalau diketahui kan, tapi kalau nggak diketahui kan kita nggak bisa ngerem. Nah itu mungkin ada nggak sih caranya, misalnya anak akhirnya dikasih apa gitu supaya tidak melakukan kebiasaan itu lagi? Ya, jadi ada kalau dari segi medisnya, memang anaknya harus dipasangi alat di dalam mulutnya. Jadi alat itu berupa alat bantu, kita pasang pada rahang atas. Bagian langit-langitnya itu ada semacam bola gitu, sehingga anak itu akan belajar memposisikan ujung lidahnya di bola tersebut. Latihan memang. Jadi latihan. Karena kalau udah dilakukan terus-menerus, akhirnya anaknya terbiasa, bilangan terbiasa. Ya, sebenarnya bisa, tapi kalau ketahuan. Rasanya di situ kalau bisa juga ketahuan. Nah, itu masih alhamdulillah kita ketemu sama orang tua yang aware kan, kok ternyata di Betul. Kalau misalnya enggak, dibiarin loh dia sampai gede dan dia sudah tidak ada perbaikan, dan kalau sudah ketahuannya ketika dewasa, ketika udah tidak bisa tumbuh lagi, bekel pun juga agak berat tugasnya. Bekel pun akhirnya menjadi kerja keras sekali. Jadi agak bisa, tapi mungkin berat. Tidak maksimal. Iya. Jadi memang bagaimana kok kan lebih oke kok lebih dini. Betul. Itu baru satu biasa. Baru satu. Oke. Ada lagi kalau tadi sudah jempol sama mengisap jempol atau mengisap jari ya, sama tangkrafting. Kemudian menghisap minum susu botol atau ASI dalam posisi tiduran. Itu posisi paling enak. Itu PW banget. Posisi paling enak. Itu PW banget. Semua bayi mengalami hal ini. Kalau orang Jawa tuh, kebetulan saya orang Jawa sih, orang Jawa tuh ngomongnya gini, kalau minum susu ngasih ASI bayi, jangan sambil tiduran dong, sambil duduk. Alasannya sebetulnya untuk ibunya, katanya, supaya punggung tidak bengkek, tidak membungkuk, begitu bahasa Jawanya begitu. Tapi sebetulnya dari segi medis, dari segi kesehatan gigi itu juga punya alasan, Mbak. Artinya sama-sama dilarang, disarankan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan dalam posisi tiduran. Dalam posisi tiduran. Kenapa? Karena ketika dalam posisi tiduran, dot atau ASI posisinya kan di sini ya. Iya, betul. Ujungnya. Lalu ASI itu sepanjang malam dia akan lumer dan cenderung mengitari sisi depan atas. Panjang malam, entah itu ASI, entah itu susu apapun.
Ya. ASI maupun susu botol itu bisa menyebabkan fermentasi. Misalnya Yakult, Yakult itu tidak dari susu kan, nah akhirnya kan dia asam kan gitu. Bayangkan sepanjang malam bertahun-tahun gigi ini terendam susu, lalu dia mengalami fermentasi ketika malam. Si gigi yang awalnya keras, kalau difermentasi otomatis dia akan lunak. Akhirnya gigi ini perlahan atau ada flek coklat, flek putih, flek hitam, dan tiba-tiba lepas, lepas. Dan kebiasaan itu ya, biasa juga bentuk kayak ini nih. Dan itu ciri khasnya khas banget. Jadi anak dengan posisi tiduran minum susunya itu pasti 4 gigi depan awal itu pasti habis dulu. Kalau diterusin lagi setelah atas, Iya, depan bawah, bawah pun beresiko juga Iya. tetap ya. Jadi kalau sudah sampai parah, akhirnya melibatkan atas bawah. Gitu. Jadi ibu-ibu, kan, ibu-ibu deh kalau yang sudah PW dengan posisi minum susu, Harus coba deh, tahu iya, ya. pada saat ini semalam digendong, diposisikan agak duduk gitu, jadi dia kita menyusuinya pun juga melatih tubuh kita Iya, supaya tidak bengkok apa supaya tadi kalau menjaga Iya, tidak betul, bumbu, bubuk ya. iya, Iya, betul. banyak kan Mbak ternyata Iya, ya. Baru nyadari mungkin ya. Jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap remeh ya, mungkin dianggap remeh. Mungkin dianggap hal yang biasa aja, ternyata berdampak pada tumbuh kembangnya sama. Nah, kasihan juga kan giginya ya, seumpama giginya maksud saya gitu ke depannya nanti meskipun ada solusi behel misalnya, tapi bagaimanapun juga itu yang namanya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan atau pengobatan itu gitu ya dok ya. Betul banget. Oke, dan itu sering banget nggak dok ditemui pasien-pasiennya dokter Santi ya? Dari ketiga kasus tadi tuh dok, yang paling banyak apa? Yang paling sering yang minum susu botol atau ASI sambil tiduran. Karena itu sebenarnya tidak hanya posisi untuk anaknya aja yang enak, ibunya juga enak ya. Ibunya juga Jadi enak. sama-sama dimulai anaknya nggak tahu ibu gitu ya. Jadi ibunya dulu nih yang harus merubah polanya gitu ya dok ya. Betul, betul. Jadi ya, Oke. ya tidak saya pungkiri memang kita sudah mungkin kerja sampai rumah udah begitu lelah masih Udah harus tinggal menyusui capeknya aja, menyusui aja. bangun masih harus gendong-gendong lagi itu memang Iya, ya sangat wajar. butuh perjuangan memang sebagai seorang ibu ya. Oke, dari 3 masalah tadi dok. Tapi solusinya tetap ada semua ya. Ya, Yang paling mudah dari ketiga tadi itu apa nih solusinya? ya, oke. Jadi intinya kita harus mengajarkan kebiasaan baik. Jadi kan kita ngomong kebiasaan buruk ya. Yang kita kenalkan adalah kebiasaan baik. Kalau lihat anaknya ngecat jempol, tarik dong, kan gitu kan. Jangan dibiarin dia terlena dengan jempolnya masuk ke Sebentar dalam. dong, saya jadi ingat ada keluarga saya sendiri dulu biasa dari kecil nih jempol sampai jari apa jempol kecil. Dan sekarang ini udah kelas udah SD hasil. Dan itu mungkin karena orang tuanya beranggapan bahwa ya udah itu ngempet toh tidak merugikan yang lain. Iya, tidak merugikan yang lain mungkin belum disadari. Tapi nanti kalau sudah ada perubahan bentuk jarinya, itu kan kasihan juga ya anaknya gitu ya. Perubahan itu mengganggu tidaknya itu kan memang relatif Mbak. Betul, betul. Relatif. Misalnya gigi berantakan aja, gigi bingsul. Ada yang cuek ke kiri, tapi itu masalah banget. Nah, itu ketika dia nggak ada masalah ya sudah. Nah, kalau seperti itu ya saya kembalikan lagi first thing first lah ya. Jadi penanganan kasus itu kan memang ada grade-grade-nya. Kalau yang darurat itu yang bengkak, yang sakit itu darurat itu harus segera ditolong. Tapi kalau crowded berantakan itu kan yang dipengaruhi estetik. Betul. Walaupun tubuhnya berantakan itu tetap bisa makan, tidak mengalami rasa sakit. Jadi itu menjadi apa ya? Dikesampingkan skala prioritasnya lebih tidak diutamakan. Betul. Oke. Tapi semuanya tadi dokter Santi bisa memberi solusinya ya. Dan atau mungkin buat ibu-ibu dan orang tua parents gitu ya. Kalau mungkin ada keluhan-keluhan gigi seperti yang sudah disampaikan sama dokter Santi tadi bisa langsung datang ke medical center ya dok ya. Di saya
Jalan Raya Manyar nomor Siap. 9. Kalau untuk appointment silakan bisa telepon ke 031 333 11 88. Oke, di dokter spesialis gigi Dokter Santi. Iya. Atau apakah Oke. ada dokter gigi yang lain di sini misalnya yang menangani spesial masalah yang begini Iya. harus ke dokter siapa atau semuanya Betul. bisa ke Dokter Santi gimana nih? Ya, saya kebetulan karena dokter gigi anak, saya Aha. memang menghandle yang khusus anak saja. Khusus anak aja. Di Rumah Sakit Manyar Medical Center ini kami punya 7 spesialis Oke. lengkap, alhamdulillah. Aha. Saya sebutkan satu-satu ya, Boleh. Mbak. Jadi ada bedah mulut itu untuk urusan bedah, gigi miring-miring, itu dokter gigi anak saya. Kemudian ortodonsi itu untuk pasang behel yang gigi dewasa dan dengan kasus complicated. Kemudian spesialis konservasi gigi itu perawatan saluran akar, Mbak. Jadi gigi yang gimana caranya walaupun sudah habis mahkotanya tapi kita usahakan untuk mempertahankan. Itu spesialisnya konservasi. Kemudian spesialis perio itu untuk khusus jaringan penyangga. Jadi kasus gusi melorot, gigi goyang yang tidak jelas penyebabnya itu kasusnya periodontia. Kemudian yang ketujuh adalah prostodonsi untuk gigi palsu. Jadi alhamdulillah di sini sudah lengkap. Jadi jangan khawatir, mencarinya ada semua. Ada telepon semua. saya. Jadi keluhannya apa aja nanti langsung Iya. ada spesialisnya masing-masing Iya. gitu ya dok ya. Tapi Appointment. Iya. Iya. Mulai appointment dulu boleh telepon Iya. gitu ya. Kalau Dokter Santi sendiri bisa ditemui di hari apa aja? Saya kebetulan karena saya bukan domisili di Surabaya sekarang, Mbak. Jadi saya memang hanya itu bisa saya di Bojonegoro, Mbak. Oke. Iya. Jadi tidak setiap hari ada di Surabaya. Iya, tidak setiap hari. Tapi tenang saja karena pasien-pasien saya ini kalau sudah kadernya kalau mungkin nggak bisa ke lain hati kalian. Jadi insya Allah saya masih bisa dijumpai hari Jumat malam dan Sabtu seperti hari ini. Iya. Baik appointment dulu, nanti pasien akan mendapat dia datang pada saat jam yang dia ditentukan, sehingga dia tidak perlu menunggu lama. Dia langsung masuk gitu. Jumat malam ataukah Sabtu pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Oke. Dimanapun nih Afrika sudah ada anak-anak yang mungkin ada masalah bisa langsung. Jadi nanti telepon mungkin bisa dicatat ya. Ini 333 11 88. Ya, dokter, thank you. Ya, terima kasih sekali tidak pernah bosan untuk bisa ngobrol sama Dokter Santi. Mungkin nanti sambil jalan ada nemu kasus lagi, saya bisa nanya lagi sama Dokter Santi ya. Kira-kira ini kalau masalah gigi pada anak nih, Dokter Santi nih harus dulu begini. Dok, kita ngobrol lagi nih dok ya. Siap. Kata ya dok ya. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.